Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Asifasari dengan NIM J1C023108. Di sini saya akan membawakan tema fungsi statistik pada Microsoft Excel untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah aplikasi komputer Jepang. Langsung kita mulai saja. Nah, yang akan kita bahas di sini ada 3 hal, yaitu definisi dari fungsi statistik itu sendiri, fungsi atau kegunaannya, dan juga contoh-contohnya. Oke, untuk definisinya sendiri, fungsi statistik di Excel digunakan untuk menganalisis dan mengolah data numerik, termasuk menghitung nilai rata-rata, jumlah total, nilai maksimum minimum, distribusi, dan lainnya. Fungsi ini sangat berguna dalam bidang data analisis, riset, dan pembuatan laporan. Nah, selanjutnya untuk manfaat sendiri, manfaatnya adalah yang pertama melakukan analisis data, terus menyusun laporan keuangan, menganalisis tren, dan membuat keputusan berbasis data. Nah, untuk menyusun laporan itu nggak cuma keuangan aja ya, tapi juga banyak beberapa hal yang bisa kita susun selama itu datanya berbentuk angka. Nah, selanjutnya kita bakal bahas nih beberapa contoh fungsi statistik yang bakal kita pelajarin hari ini. Oke, untuk contoh yang mau kita bahas hari ini ada 5 aja ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama sendiri ada jumlah. Fungsinya itu menjumlahkan sekumpulan data atau angka-angka. Ini biasanya rumusnya pakai summary. Terus yang kedua ada rata-rata atau average. Itu gunanya juga untuk menghitung rata-rata dan rumusnya pun average. Yang ketiga ada jumlah data yang fungsinya menghitung jumlah sel yang isinya adalah data-data. Nah, biasanya rumusnya itu adalah count di Microsoft Excel sendiri. Oke, untuk yang keempat sendiri itu ada nilai terbesar atau terbesar. Ini fungsinya untuk menentukan sebuah nilai terbesar dari sekumpulan data. Yang kelima ada terkecil. Ini kebalikan yang terbesar, yaitu menentukan nilai terkecil dalam sebuah data. Nah, sebenarnya fungsi statistik itu bahkan yang sederhana pun masih banyak ya teman-teman. Tapi yang kita pelajarin hari ini bakal cuma 5 ini ya. Untuk penjelasannya cukup sampai sini dulu ya teman-teman. Kita langsung aja nih ke Microsoft Excel-nya buat kita coba sendiri praktekin apa aja yang 5 tadi udah kita pelajarin. Ikuzo! Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah ada di Microsoft Excel nih. Ini yang versi handphone ya teman-teman. Jadi di sini aku tadi udah masukin beberapa nilai, beberapa data kecil buat kita coba pakai rumus-rumus yang tadi kita udah pelajarin. Nah di sini ada nama mahasiswa, lalu ada nilai 1 sampai 5. Nah, di sini juga ada yang sesuai nih tadi, sesuai tadi rumusnya, ada jumlah rata-rata terbesar terkecil dan jumlah datanya. Nah, kita coba langsung aja kali ya dari mulai yang jumlah dulu. Nah, buat jumlah ini sesuai yang tadi kita pelajarin bahwa rumusnya adalah summary. Jadi, rumus Excel itu selalu diawali dengan sama dengan. Jadi kita ketik dulu sama dengan, lalu sum, tuh langsung ada tadi ya teman-teman. Lalu kita taruh buka kurung. Nah, untuk memasukkan datanya, kita cukup ngeblok data-datanya ini teman-teman. Misalnya dari sini, nilainya Bayu Aji 1 sampai 5. Oke, terus kita tinggal pencet enter aja teman-teman. Nah, jadi nilainya Bayu Aji. Nah, untuk bagaimana biar kita langsung bisa semuanya tanpa harus satu-satu seperti tadi. Jadi tinggal tadi yang nilainya Bayu Aji itu kita tekan, lalu kita tekan juga nih, terus ada opsi fill atau isi, kita tarik ke bawah teman-teman. Jadi deh, nah gitu. Sebenarnya ini juga udah ada ya teman-teman, average-nya berapa, terus count-nya bla bla blanya. Kalau dari data yang jumlahnya aja. Tapi kita masuk dulu ke rata-rata, terbesar, terkecil, dan jumlah data. Oke, untuk rata-rata rumusnya adalah average. Kita tulis dulu, jangan salah ya teman-teman, jangan tipe karena nah ini average. Nah, terus tinggal kita masukin aja nilainya Bayu Aji sampai 5. Sudah. Oke. Untuk fill-nya nanti aja mungkin itu teman-teman ya pas terakhir. Yang terbesar dulu, jadi rumusnya adalah sama dengan seperti biasa, lalu max. Ya, lalu teman-teman buka kurung lagi.
dan enter. Nilai terkecil adalah nilai kebalikan dari max yang tadi kita udah omongin di video ya teman-teman. Jadi rumusnya adalah min. Tinggal min buka kurung, mana buka kurung. Terus kita blok lagi nilainya Baby sampai nilai 5. Jangan kelewatan ya teman-teman karena sebelahan. Oke, masuk tuh 87 nilai paling kecilnya. Kita masukin lagi jumlah data. Nah, ini rumusnya adalah sama dengan count. Nah, ini udah ada. Langsung mulai. Kita blok sampai nilai 5 dan enter. Ini sebenarnya udah kelihatan banget ya teman-teman kalau nilainya adalah 5, tapi ini berguna kalau data yang kita olah adalah data yang besar. Tidak, ini kan cuma nilai 1 sampai 5 dengan jumlah 8 orang. Sementara kalau nilainya besar sampai data-data perusahaan misalnya, itu pasti bakal ngebantu banget buat ada berapa sih data yang masuk itu gitu. Nah, terus sekarang kita fill ya teman-teman pakai cara yang tadi. Kita pencet nilainya yang udah ada rumusnya, kita pencet fill, kita tarik aja ke bawah. Dan jadi, lalu sama dengan sebelahnya. Lalu yang terkecil juga, atau minimum ya. Dan yang maksimum. Kita pencet fill dulu atau isi, atau kalau misalnya teman-teman pakai laptop, ini tuh biasanya udah ada langsung kayak di sebelah kan biasanya tanda plusnya itu agak besar. Kalau teman-teman drag ke arah kanan bawah itu bakal kanan bawah setiap sel ya, kayak di sebelah kanan bawah itu bakal jadi lebih kecil teman-teman. Jadi gitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang jelas atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.